Serangan juga datang kepada kubu Jokowi dan terakhir mengenai transkrip pembicaraan yang diduga adalah Megawati Soekarno Putri dengan orang yang diduga sebagai Jaksa Agung Basrif Arif. Apa tanggapan Jokowi? Kayak gitu diurus-urus terus, ngabisin energi, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran. Dulu ada juga tulisan saya, ada tanda tangan saya. Ternyata apa? Kayak gitu aja diurus. Tapi menurut Bapak gimana, Pak? Hah? Tapi menurut Bapak gimana? Kan juga Ya ngapain diurus itu kalau hal yang nggak menghabiskan tenaga pikiran saja. Yang dulu tanda tangan itu tanda tangan juga kelihatannya persis tanda tangan saya. Tapi emang berarti nggak ada Diramein apanya? pembicaraan mengenai transkrip ini? Logikanya seperti apa gitu? Logikanya seperti apa? Masa apa? Telepon? Logikanya logika gimana itu? Dibuat-buat dan menurut saya nggak kreatif ini. Dibuat-buat tapi nggak kreatif. Ya agak kreatif dikit lah kalau ingin buat seperti itu. Udah nggak kreatif. Tidak bisa dihindari begitu kata Mas Tantowi tadi ya. Ya memang biarkan saja. Harus dihadapi bukan itu. Tapi kalau kita bicara soal negatif, kampanye negatif atau dan kemudian kampanye jahat, tim pasti punya peta dong. Poin-poin ini yang akan kemudian menyerang Pak Prabowo dan poin-poin ini yang kemudian akan menyerang Pak Jokowi, Mas Hasto. Ya sama, ini kan targetnya kan Poin apa saja sih kalau terkait misalnya dengan tiga besar? Gitu? kredibilitas, maka ada persoalan yang diskenariokan Pak Jokowi terlibat terkait masalah bus Transjakarta. Transjakarta, Kan itu. Maka ya. setelah surat palsu gagal, setelah panggilan Jaksa Agung gagal, dibuatlah suatu skenario baru dengan menciptakan suatu transkrip yang itu sebenarnya fiktif. Oke, Transjakarta satu hal, kemudian ada poin yang kedua. Kita ada 23 serangan 23. negatif yang ditujukan kepada Pak Jokowi dan sebagian besar diantaranya sudah diuji cobakan pada saat pilihan gubernur DKI dan gagal semua. Maka tadi Pak Jokowi mengatakan tidak ada kreativitas di situ. Negatif, hitam, atau jahat? Itu sudah menjadi gabungan karena apa? Karena kalau kita lihat, Ya. ini kan menjadi satu jurus bahwa untuk menang Ya, itu dengan cara menurunkan elektabilitas Pak Jokowi, yaitu dengan cara menyerang. oke. Maka muncullah agresivitas serangan secara luar biasa, termasuk tabloid rakyat itu. Nah, Oke, Mas Tantowi dulu, Ya. Boleh. Tadi Sekali lagi saya negatif, jelaskan di hitam, awal, jahat, ya. apa yang menjadi urusan di sana juga menjadi urusan kita. Karena cuma ada dua, Mas. Karena ada dua. Jadi bisa juga yang disebut serangan itu kan perlu pembuktian. Bisa juga mereka menyerang diri mereka sendiri karena ada dua, pasti kita kan yang disangkakan seperti itu. Nah, kita lihat dari yang awal-awal itu kan tidak ada bukti. Ya, dari surat palsu. Ayo, sudah ada katanya indikasi pelakunya siapa. Prosesnya seperti apa? Ya kan? Nah, kemudian obor, tangkap orangnya. Ini juga awal-awal sudah kita dipanggil bilang, polisi ya sebenarnya awal-awal hari ini. kita bilang kita marah terhadap transkrip seperti itu. Itu bukan cara-cara kita seperti itu, ya kan ya? Karena kita tahu bahwa munculnya ini pertama itu tidak sehat, ya, membangun opini yang tidak baik, tidak mendidik. Ketiga, dampak itu pasti ke kita. Nah, jadi ini hal yang menurut saya rakyat juga semakin tahu bahwa ada pola yang dimainkan menyerang diri sendiri dalam rangka mendapat predikat dizolimi. saya pikir harus diluruskan ya, menyerang diri sendiri. Karena itu kami laporkan juga kepada pihak kepolisian. Bahkan sampai sekarang, itu kita lihat masih berproses. Demikian pula untuk saudara Faisal Assegaf. Itu sudah kami laporkan. Dan kemudian kalau kita lihat memang aparat negara, kepolisian, tidak boleh kalah terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Dan wajar kalau kemudian kami mengatakan juga bahwa ini menjadi bagian juga dari kerja tim kampanye, mengingat apa pengalaman di masa lalu. Menyerang diri sendiri atau kemudian serangan Itu memang tidak harus ada. harus Nggak kemudian ada. Track dibuktikan record dulu. kami nggak ada. Track Ya, record oke. kami nggak ada. Kami nggak pernah membentuk tim mawar. Nggak Ya. pernah. Ada suatu tugas-tugas di luar instruksi atasan. Nggak pernah kami jalankan. Ada serangan, ada menyerang diri sendiri. Ya itu kan memang harus dibuktikan bagaimanapun juga. Nggak bisa saling tuduh menyerang atau kemudian menyerang diri sendiri. Ya. Secara Tapi tidak teoritis- pernah, belum pernah ada yang ditangkap ya. Secara teoritis maupun praktek, Iya. kampanye hitam pasti didesain. Kira-kira begitu. Iya. Jadi entah desainernya oleh lawan Atau atau oleh diri diri sendiri, tentu mereka akan mengukur dampaknya. Persoalan dari orang yang mendesain untuk diri sendiri adalah
mereka mengukur dampaknya dengan tepat atau bahkan jadi bola liar gitu. Kemudian dari orang yang lawan gitu, mereka bisa tahu bahwa ini betul-betul amunisi yang efektif atau tidak. Itu juga tergantung dalam perjalanan polemik yang berkembang, termasuk seperti sekarang ini kan gitu. Tapi yang menarik untuk saya Nung, yang soal rekaman itu, ini cepat sekali ditanggapi ya. Jadi misalnya Jaksa Agung kemudian mau membawa inilah.com. Nah, ini ada beritanya. Lalu kemudian transkrip itu dianggap memojokkan Megawati dan Jaksa Agung. Jaksa Agung, ya. Lalu bahkan di sini ada tertulis Prabowo sendiri tidak percaya pada transkrip itu gitu. Jadi saya lihat dari segi cara mengelola black campaign seperti yang sekarang ini mungkin agak berbeda gitu dengan yang lain gitu. Kalau lihat ini. Oh, artinya apa? Artinya orang yang kemudian melakukan itu akan lebih cepat tertangkap atau bagaimana? Saya bukan soal penegakan hukumnya tidak. Saya bukan soal tertangkap terjadi, karena ini kan bukan mengadili orang yang tilang gitu. Jadi cerita-cerita gini pasti lebih rumit begitu. Iya, makanya terus penegakan hukumnya makanya yang muncul susah. skenario tuduhan syakwa sangka ini ada pihak ketiga. Ya kan? Khusus untuk kasus obor rakyat. Misalkan ya, itu sudah disebut-sebutkan dengan terang benderang yang bersangkutan itu adalah asisten staf sus di istana. Nah sekarang ada semacam sinyalemen bahwa istana mungkin terlibat dalam black campaign ini. Kalau saya melihat memang obor rakyat itu sebagai sebuah kasus di mana kampanye hitam mencapai klimaks dan gagal sudah. Karena dikecam semua pihak. Kenapa? Karena isinya sangat kelewatan. Itu yang saya bilang di awal tadi. Ini sangat memprihatinkan loh. Ini nggak akan selesai setelah Pilpres nanti akan berlanjut. Siapapun yang menang karena kita menjadi tukang fitnah semua. Akan terus-menerus dihantui itu kalau dengan kondisi yang sekarang? Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan konsisten mengatakan, ya, ketika Pak Wiranto mengangkat isu ini, kemudian jenderal-jenderal yang ada di sebelah sana mengangkat isu ini, dia bilang, EGP, emang gue pikirin. Kemudian dia bilang, waduh, itu aja saya udah lupa. Ya, artinya bahwa beliau sendiri menganggap ini adalah fitnah. Kedua, ini tidak boleh dibudidayakan, ditradisikan dalam budaya politik ketiga, dalam budaya politik kita. Sehingga saya hakul yakin ya, kalau misalnya kita dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, hal-hal ini tidak akan menjadi dendam politik. Jadi kita ingin mengajak bangsa kita melihat ke depan. Kekhawatiran akan berlanjut, kita tidak akan maju kalau kita nyetir lihat kaca spion dulu. Kita lihat ke depan. Indonesia sudah tertinggal terlalu jauh karena apa? Terlalu banyak kita melihat ke belakang. Ini yang akan kita rubah ketika Prabowo Hatta dipilih oleh rakyat nanti. Tidak khawatir kemudian akan berlanjut sesudah Pilpres ya, gitu ya. Hal-hal yang sangat prinsip di mana itu sudah merobek nilai-nilai kemanusiaan termasuk juga tradisi kehidupan pers yang sehat, yang punya values di dalam mewartakan. Itu harus diusut secara tuntas. Kita bayangkan ke depan masih ada 560 pilkada. Kalau virus kejahatan pers ini yang digunakan oleh saudara Setiardi tidak diusut tuntas, ini akan menebar kemana-mana. Harus ada efek jera, kepolisian tidak boleh kalah di dalam mengusut masalah-masalah ini. Dan kami sudah laporkan. Setuju. Setuju, ya. Ya, saya termasuk diinterview oleh sebuah TV tentang kejahatan pers ala obor rakyat ini. Dan dibilang bahwa itu bukan karya jurnalistik. Dewan Pers juga sudah mengambil sikap, mereka tidak akan mengambil langkah tapi serahkan itu ke polisi. Bagi saya, wartawan itu tidak pernah mengenal kata mantan. Sama seperti dokter tidak mantan dokter. Sama politisi juga. Kalau dia melakukan karya-karya untuk dipublikasikan seperti itu dalam bentuk tabloid, tulisan, even di online, di TV atau dicetak, bagi saya itu tetap karya jurnalistik. Dan itu bisa diselesaikan dengan cara itu. Masalahnya gini Bang Don, waktu Pilgub DKI itu, ya ada satu kasus yang mirip. Menggunakan SARA untuk menjatuhkan orang lain. Rhoma Irama waktu itu kan sempat dipanggil Panwas yang beliau sampai berurai air mata itu loh. Saya kira itu selesai di situ saja, tidak udah kemana-mana. selesai nih. Ternyata ada lagi sekarang. Jadi kalau itu dibiarkan terus-menerus ya Dampak akan jadi jerah tadi. Oke, kita akan kembali sesaat lagi ya.